Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sekarang kita cek. Nah, mudah-mudahan terdengar lagi. Jadi kita akan membahas terkait dengan Baiat Aqobah pertama. Apa itu Baiat Aqobah pertama? Yaitu adalah ketika Rasulullah SAW mendapatkan dukungan dari luar kota Makkah, khususnya dari penduduk Yathrib, yaitu suku Khazraj, yang nantinya mereka tahun lalu sudah masuk Islam 6 orang, kemudian menyebar dakwah ke Yathrib, dan ada suku Aus yang menerimanya, sehingga di baiat yang berikutnya 5 orang yang pada tahun lalu sudah masuk Islam datang lagi. Awalnya 6 ya, cuman berkurang 1, yaitu Jabir bin Abdullah tidak hadir. Hari ini yang hadir pada Baiat Aqobah pertama ada 12 orang, yang mana 2 orang merupakan dari suku Aus. Orang-orang tersebut adalah Mu'adz bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Al-Qais, Ubadah bin Somit, Yazid bin Ta'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abu Al-Haytham, Waim bin Sa'idah. Nah, yang 2 terakhir itu merupakan dari suku Aus. Rasulullah kemudian membaiatnya secara rahasia di Bukit Aqobah, terhindar dari para petinggi Quraisy. Maka mereka pun bersumpah dengan baiat yang panjang. Inti dari baiatnya adalah tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak karena bisa jadi takut miskin jadi dibunuh. Kemudian tidak berdusta dan tidak durhaka pada Rasulullah pada hal yang ma'ruf. Nah, jadi kalau baiat yang tidak ada itu diantaranya baiat yang tidak meminum khamar gitu ya. Karena kalau hukum khamar nanti itu belakangan tidak dibahas pada Baiat Aqobah. Karena soal kuis saya menulis itu ya, tidak meminum khamar, padahal itu tidak ada di Baiat Aqobah. Nah, jadi akhirnya 12 orang tadi pulang setelah berbaiat, dan inti dari baiat orang-orang tersebut adalah mereka menjaga utusan Rasulullah yang akan diutus ke Yathrib untuk berdakwah lebih lanjut. Karena sebelumnya 6 orang suku Khazraj yang tahun lalu masuk Islam, dakwahnya masih terbatas, ilmunya masih terbatas. Tapi kini ada utusan Rasulullah yang Rasulullah percaya untuk mendakwahkan Islam di Yathrib, yaitu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat Nabi yang unik. Dia lahir dalam keadaan dimanja oleh keluarganya, pakaiannya sangat bagus, hidupnya sangat enak, parfumnya sangat wangi, sampai-sampai kalau dia berjalan, maka orang-orang tahu bahwa dia sudah lewat situ dari bau parfum yang tersisa-sisa di jalan. Tapi saat masuk Islam, dia dibuang oleh keluarganya sehingga kulitnya bersisik dan hidupnya jadi kumuh. Nah, Mus'ab bin Umair pun akhirnya dikirim Rasulullah, masih muda ya, dikirim untuk berdakwah di rumah As'ad bin Zurarah, lalu berdakwah lebih luas di perkampungan Bani Abdul Ashhal dan Bani Za'far. Kemudian
mereka duduk di dekat sumur Marok dan dijenguk oleh banyak sekali, banyak ya, beberapa orang-orang yang sudah masuk Islam di Yastrib sebagai dukungan mereka, walaupun tidak serempak ya, datang satu-satu, pulang satu-satu. Nah, akhirnya pemimpin Bani Ashhal di Yastrib itu merasa terganggu dan terancam karena mereka melihat Islam sebagai pembodohan. Mereka melihat Islam sebagai satu hal yang tidak diharapkan. Maka dikirimlah Usaid bin Hudair. Maaf teman-teman, saya harus pause dulu sebentar. Gimana pausnya ya? Oh ya udahlah, dilanjut aja nggak apa-apa. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair akhirnya berunding apa yang harus dilakukan. Maka Usaid bin Hudair pun dikirim untuk mengusir Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Mu'az tidak berani mengusir As'ad bin Zurarah karena sesama keluarganya. Namun saat datang dengan tombak, diusir dengan tidak sopan, Mus'ab bin Umair menawarkan untuk duduk mendengar, supaya nanti kalau misalkan tertarik, maka masuk Islam. Kalau tidak tertarik, maka Mus'ab bin Umair akan pulang. Maka ini merupakan tawaran yang dianggap adil. Maka Usaid pun duduk, mendengarkan dakwah dari Mus'ab, dan mendengarkan bacaan Qur'annya. Ternyata Allah membukakan pintu hidayah pada Usaid bin Hudair. Ini dia pun masuk Islam. Yang awalnya datang untuk mengusir, ternyata tanpa direncanakan masuk Islam. Usaid pun akhirnya ingin agar ini kepala suku dari Bani Ashhal, yaitu Sa'ad bin Mu'az yang tadi mengirimnya, supaya masuk Islam juga. Namun Sa'ad bin Mu'az sudah menutup diri dari dakwah Islam, sudah tidak tertarik lagi, sehingga harus menggunakan, ya sebutlah dibohongi, dikerjai. Maka Sa'ad bin Mu'az pun dikatakan dari ini ya, Usaid bin Hudair pun mengatakan bahwa musuh mereka, yaitu dari Bani Harithah, ingin membunuh As'ad bin Zurarah, supaya untuk mempermalukan Bani Ashhal, khususnya Sa'ad bin Mu'az yang tidak mampu melindunginya. Maka Sa'ad bin Mu'az pun khawatir, marah, dan ingin melindungi As'ad bin Zurarah. Maka ia pun membawa tombak untuk datang kepada As'ad bin Zurarah dan kepada Mus'ab bin Umair. Tujuannya awalnya untuk melindungi mereka. Ternyata saat didatangi, tidak ada peristiwa apapun. As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair tenang-tenang saja. Maka Sa'ad pun sadar bahwa dia sedang dikerjai. Bahwa Usaid bin Hudair ingin Sa'ad untuk mendengarkan sesuatu dari Mus'ab bin Umair. Maka akhirnya Sa'ad pun marah dan memaki-maki keduanya, baik memaki-maki ini ya, As'ad bin Zurarah, memaki-maki Mus'ab bin Umair. Namun akhirnya Mus'ab bin Umair menengahi bahwa ia akan menjelaskan dakwah Islam. Kalau tertarik Sa'ad bin Mu'az bisa masuk Islam, kalau tidak tertarik maka Mus'ab bin Umair akan pulang. Sa'ad pun setuju dengan tawaran tersebut karena itu dianggap sebagai tawaran yang adil. Maka Sa'ad pun menancapkan tombaknya sebagaimana dulu Usaid bin Hudair tadi menancapkan tombaknya dan duduk mendengarkan dakwah dan Quran dari Mus'ab bin Umair. Sama seperti Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az juga masuk Islam tanpa direncanakan. Dan sudah kita pelajari bahwa prinsip kekeluargaan, prinsip ini ya, dalam Quraisy, bukan dalam Quraisy, dalam seluruh jazirah Arab, bahwa anggota kabilah akan mengikuti pemimpin kabilah, baik dalam kondisi zolim atau dizolimi, susah atau menyusahkan orang, maka mereka akan mengikutinya. Begitu pula dengan Bani Ashhal, mereka ramai-ramai masuk Islam
mengikuti Sa'ad bin Mu'az yang mengancam bahwa tidak akan mau berbicara dengan kaumnya sendiri sebelum mereka masuk Islam. Maka tertinggallah satu orang saja, yaitu Al-Utsairin, yang nanti meninggal ketika perang Uhud setelah sebelumnya masuk Islam. Jadi dia tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, baru masuk Islam langsung perang Uhud, langsung terbunuh dan menjadi syahid. Nah, akhirnya pada musim haji berikutnya, maka Mus'ab bin Umair pun pulang mengabarkan kepada Rasulullah terkait suksesnya dakwah di kota Yathrib, dan akhirnya banyak petinggi-petinggi Yathrib yang siap melindungi dakwah Islam di kota Yathrib, berbeda dengan kondisi di Makkah yang mana Darun Nadwah terus-terusan memusuhi Rasulullah. Maka inilah merupakan harapan dakwah dari Rasulullah berikutnya. Ini merupakan salah satu perkembangan yang luar biasa dari dakwah Islam, yaitu peristiwa Baiat Aqobah pertama dan masuk Islamnya Yathrib berbondong-bondong. Nanti kita akan membahas Baiat Aqobah kedua, bagaimana dampak dari setelah semua ramai-ramai masuk Islam, belum semua tapi kebanyakan, mereka nantinya akan melindungi Rasulullah di Yathrib dengan berbayat lagi, Baiat Aqobah kedua untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas sedikit soalnya. Siapa yang tidak hadir pada Baiat Aqobah pertama itu adalah Jabir bin Abdullah. Kemudian berapa orang dari suku Aus yang ikut Baiat Aqobah pertama? Ada 2 orang. Jadi memang suku Aus itu sedikit jumlahnya dibandingkan dengan suku Khazraj. Makanya kenapa dalam berbagai hal mereka ya sedikit dibandingkan suku Khazraj. Terus berapa orang yang ikut Baiat Aqobah pertama? Tidak banyak, 12 orang, tapi itu cukup untuk melindungi Mus'ab bin Umair. Kemudian apa yang bukan isi dari Baiat Aqobah pertama? Itu adalah tidak minum khamar. Syariat pelarangan khamar itu nanti belakangan, termasuk syariat yang tidak disegerakan, karena bangsa Arab terikat sekali dengan khamar. Siapa yang diutus untuk dakwah pada penduduk Yathrib? Yaitu ini seorang anak yang dibuang oleh keluarganya, yang awalnya dimanjakan, tiba-tiba menjadi ahli dalam berdakwah, walaupun dia harus pakai pakaian yang kumuh dan kulitnya bersisik, yaitu Mus'ab bin Umair. Di mana utusan Rasulullah mulai berdakwah di Yathrib, jadi dia pertama-tama baru tiba di rumah As'ad bin Zurarah. Kemudian siapa yang pertama datang mengusir utusan Rasulullah? Maka yang berani mengusir utusan Rasulullah pertama kali adalah Usaid bin Hudair setelah dikirim oleh Sa'ad bin Mu'az. Siapa pemimpin Bani Ashhal yang Islamnya diikuti oleh hampir seluruh kabilah? Maka dia adalah Sa'ad bin Mu'az. Dia nanti perannya banyak ketika Rasulullah sudah hijrah. Siapa dari Bani Ashhal yang menunda masuk Islam sampai perang Uhud? Maka dia adalah Al-Utsairim. Kapan Mus'ab pulang ke Mekah mengabarkan suksesnya dakwah di Yathrib? Maka ini ya, tahun ke-13 kenabian, bukan tahun 13 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Nah, tapi sukses dakwah di Yathrib tahun 13 kenabian. Nanti jadi setelah 13 kenabian baru Rasulullah hijrah. Begitu teman-teman. Alhamdulillah sudah kita bahas semuanya, materinya dan soalnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya ini ya, bisa senang. Karena banyak orang Indonesia belum mengetahui kisah ini, padahal kisah ini harus kita pelajari bahwa dakwah Islam itu harus dengan strategi, tidak bisa tidak berstrategi. Kenapa? Karena Rasulullah juga ternyata melakukan strategi dalam berdakwah. Kita tutup dengan sholawat kepada Rasulullah, salat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Berapa yang hadir sekarang? Kita lihat ada ya 3 orang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.